bekerja di damkar Kabupaten Banyumas itu harus totalitas, jangan setengah-setengah. Kalau Saya pikir pada saat kita duduk di Abu-Abu nggak akan seperti ini ya. Kita jumpa di sesi virtualnya Pak Giri. kalau misalnya langsung menghubungi damkar, pasti damkar langsung datang. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Ibu, Sobat Guru dan Insan Pendidikan semuanya. Pak Giri menyapa pada kesempatan kali ini hadir untuk membersamai Bapak Ibu. Hari ini Sabtu 29 Januari 2022. Ya, tamu kita pada podcast kali ini adalah beliau Bapak Muhammad Fadli. Beliau adalah Kepala Damkar Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Pak Fadli. Selamat pagi Mas Ya, masih ingat saya Pak Fadli? Ya, masih ingat lah. Oke. Karena 2006 ya kita jumpa, saat itu masih mengenakan seragam putih abu-abu. ya dulu kita main bola bareng kan. Enggak, rebutan bola ya Mas Aldi ya. Oke. Nah, kesibukannya apa ini selain di Damkar? Kayaknya nggak ada sih ya, Ya. karena saya ASN ya. Fokus Pasti ya. Fokusnya di Oke, damkar. keren. ASN yang inspiratif ini. Oke, nah Bapak Ibu dan insan pendidikan semuanya, tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, kita akan mengulik ya seluk-beluk tentang damkar. Oke, Pak Fadli, kita kan selipting ya SMA-nya ya. Gimana kalau kita santai? Seruput Ya, dulu kopinya Pak Fadli. Enaknya kayaknya panggil bro aja Pak ya. Bro. Biasa Bel. Oke. Jadinya wong Banyumas orang Bro. apa orang kepenak. Ya, wes. Ya, karena ini PGRI Banyumas harusnya ya kita budayakan juga bahasa Banyumasan. Oke, Gitu. Walaupun ada yang nggak tahu keren. nanti tinggal ditranslate bawaannya kan. Oke. Langsung saja. Secara harfiah Mas Fadli, damkar itu apakah hanya mengatasi tentang pemadam kebakaran? Berarti tugasnya ya. Ya kebanyakan orang taunya pemadam kebakaran itu hanya memadamkan api. Tapi sejatinya pemadam kebakaran itu banyak tugas. Antara lain itu ada pencegahan kebakaran, ada pengendalian kebakaran, inspeksi proteksi kebakaran di bangunan gedungnya, terus pemberdayaan masyarakat, terus investigasi kejadian, dan yang paling viral saat ini adalah pelayanan yang banyak, yaitu evakuasi pada kondisi yang membahayakan nyawa manusia. Contohnya OTT, bukan Operasi tangkap tangan gue. bukan itu operasi tangkap tawon Mas. Oh, tangkap tawon. Iya. Operasi tangkap tawon, terus ada ular masuk, terus kemarin itu ada permintaan mengambil kunci di selokan, itu manggilnya damkar. Nah, ada lagi yang paling aneh lagi, Apa itu? evakuasi cincin. Biasanya kan bayi, kalau misalnya cewek kan dikasih cincin, nah itu setelah 2 tahun 3 tahun orang tuanya lupa ngelepas, nah itu bukan dibawa ke rumah sakit, malah Memanggil dibawanya ke damkar. Berarti sesi ini bisa menjadi edukasi kepada masyarakat bahwa damkar itu tidak hanya ngurusi Api. kebakaran ini. Ya, bukan penjinak api lah ini. Bukan hanya penjinak api Iya. ya. Berkaitan dengan hal-hal yang membahayakan nyawa manusia pun ditangani oleh damkar. Ya, betul, hampir semuanya. Hampir semuanya ya, Iya. sampai ular, ada kucing masuk selokan. Ya, Mungkin ya. kucing nyemplung sumur Mas. Oh. Iya, kalau masuk selokan masih bisa kena. Oh iya. Iya. Mas Fadli, berkaitan dengan masa lalu Mas Fadli, pernah Ya. nggak terpikirkan kalau Mas Fadli akan bertugas seperti sekarang ini? Tidak pernah. Jujur tidak Jujur, pernah. tidak pernah. Dan itu adalah tantangan bagi saya juga, karena sebagai seorang pemadam kebakaran dan pengabdian kepada negara juga, khususnya di Kabupaten Banyumas,
ya pastinya sangat sangat tertantang dan sangat menarik. Kerja di Damkar Kabupaten Banyumas itu harus totalitas, jangan setengah-setengah. Kalau Sepakat. setengah-setengah kinerja kita nggak Wah, bakal keren, ASN inspiratif total. ini. Wah, Gitu. sip. Mas Fadli, saya pikir pada saat kita dulu putih abu-abu nggak akan seperti ini ya. Kita bisa jumpa di sesi virtualnya PGRI Kabupaten Banyumas, Iya, nggak pernah terpikirkan. betul. Banyak teman-teman saya juga sering komunikasi, pengen juga gabung di sini. Nanti kita sering-sering lah ya komunikasi untuk bisa seperti ini. Yang intinya adalah kegiatan kita bisa bermanfaat untuk masyarakat Banyumas pada umumnya. Betul. Nah, ada hal penting Pak Fadli ini yang pengen saya tanyakan. Ketika masyarakat secara keseluruhan itu kan belum semuanya tahu ketika ada permasalahan, kendala terkait mau menghubungi damkar itu seperti apa biar cepat, mudah dan tidak mengalami ya kesulitan lah. Kan kalau bencana itu darurat ya Mas. Ya. Ngomong hubungin angel gue kan kadang-kadang sok melasi gue masyarakatnya kepriwe Mas. Ya, jadi semenjak saya di Damkar itu bulan Januari 2021, berarti saya udah 1 tahun di Damkar ini, Iya. baru 1 tahun. Itu dulu masih pakai telepon 0281 113, ya telepon bukan telepon seluler, telepon yang pakai pulsa. Oh iya. Nah, Telepon rumah gitu ya. telepon rumah, Iya. telepon kantor itu. Nah, itu nek jarene siki kuwi bocah siki ngomongnya kere pulsa tapi sugih data, Mas. Orang di pusat datanya akeh. Ya, gue. Iya. Nah, jadi saya punya pemikiran kenapa nggak dibuatkan call center Damkar aja. Berarti tinggal ngetik apa itu? Itu di WhatsApp. WhatsApp. Kita pakai WhatsApp di nomornya di 081280079113. Dan identiknya Damkar itu adalah 113, itu pemadam kebakaran. 113. Ya, Oke. gitu. Oke. Jadi, 24 jam kita siap melayani. 24 jam? 24 jam. Nah, jangan lagi sare, misalnya ada apa-apa, ya kontak aja. Kita melindungi semua di seluruh masyarakat Kabupaten Banyumas. Oke, berarti Bapak Ibu pemirsa tadi sudah disampaikan ketika ada bencana, ada perihal yang mungkin membutuhkan damkar, bisa tadi ke fast responnya di WhatsApp. Ya, 081280079113. Kemudian dari peristiwa-peristiwa bencana, adakah dari damkar membuat kategori mana yang dianggap darurat dan harus cepat dan mana yang itu memang biasa? Jadi kalau seluruh pelayanan kita harus seluruhnya cepat ya. Kalau kita membeda-bedakan pelayanan nanti jadi apa ya? Jadi perbedaan. Contoh aja kemarin ada yang minta pertolongan ambilin kunci di selokan. Ya kita bantu, kita mau nggak mau kita harus, namanya pelayan masyarakat Kabupaten Banyumas, apalagi hal-hal tersebut insidental, ya kita harus tolong. Oh, dari cerita tadi, pengalaman yang paling berkesan selama bertugas di damkar, peristiwa apa, kapan dan di mana Mas kira-kira? Ya, pengalaman yang paling berkesan pada saat ada kejadian kebakaran, khususnya yang paling besar saya tangani adalah kebakaran pasar Banjarnegara. Wih, Itu. Ya. Banjarnegara? Jadi kita bukan hanya di Kabupaten Banyumas saja. Jadi bila mana ada kabupaten tetangga yang minta tolong bantuan, kita memang sudah ada kerjasamanya. Jadi kabupaten tetangga bisa meminta bantuan. Kenapa minta bantuan? Karena sarana prasarana di Damkar Kabupaten Banyumas maupun di kabupaten-kabupaten lain itu masih kurang. Jadi kalau 2 kecamatan harusnya ada 1 pos pemadam kebakaran. 2 kecamatan 1 pos. Harusnya. Di Banyumas sekarang ada berapa? Sekarang ada 4. 4. Kemeranjen, di Wangon, Bangun. di Kembaran, sama di pos induk di Iya. sini di Pak Fadri nih, Mas Fadri Ya. nih sini. Oh, kita seruput dulu kopinya. Dulu itu pada saat kita putih abu-abu Mas, kita sering ngopi kayak gini di kantinnya Bu Rasum. Oh iya. Iya. Nek zaman ganu ke pengennya karo kampel apa ya.
Kambelan karo Kampel. kopi. Pas Tapi kan ngaso. SMA jarang ngopi loh. Cara ngopi ya. Iya, Ah, iya. teh. Es teh. Oke. Gini. Kira-kira untuk dunia pendidikan berkaitan dengan sarana prasarana yang mungkin bisa disiapkan oleh sekolahan berkaitan dengan persiapan penanggulangan bencana kebakaran atau yang lain, kebakaran ya, ini khususnya Iya. kebakaran dulu misalkan kita bahasnya. Itu apa saja sih dalam mungkin mempersiapkan alat-alatnya untuk antisipasi itu, bagaimana caranya? Hal ini nanti kalau disampaikan bisa untuk masukan dan edukasi teman-teman dunia pendidikan. Ya. Jadi itu kaitannya dengan sistem proteksi kebakaran bangunan gedung ya. Masalahnya kan yang namanya dunia pendidikan kan banyak gedung-gedung sekolah, gedung-gedung pendidikan lah gitu. Itu saya kemarin ada pengalaman gini. Saya diundang di salah satu sekolahan. Itu kaitannya dengan sistem proteksi bangunan gedung dan pelatihan pencegahan kebakaran. Karena kebakaran juga bukan bencana loh Mas. Karena kebakaran itu kejadian yang dapat dicegah. Dapat dicegah ya? Dapat cegah. Iya, oke. Jadi itu kemarin ada pelatihan itu. Nah, kalau yang tahu APAR, alat pemadam api ringan. Kalau sekarang namanya APAP, alat pemadam api portable karena bisa dibawa kemana-mana. Oh, iya, Itu. iya. Nah, itu jadi kemarin kita coba APAP-nya itu keluarnya bukan powder, bukan bahan pemadam api lainnya, tapi yang keluar adalah air, Mas. Jadi, Tidak sesuai berarti itu? tidak bisa, bukan tidak sesuai lagi, tidak bisa digunakan untuk memadamkan api. Kemarin itu saya menemui itu, kemudian saya tanya, Pak itu belinya di mana? Alat pemadamnya itu, tabung aparnya itu beli di mana? Ketika saya tanya, ini belinya lewat online ya, yang online. Ya mungkin saran kedepannya kalau misalnya mau beli seperti itu harus ada si penjualnya itu harus ada surat rekomendasi dari Bupati Banyumas khususnya, kalau enggak di dinas terkait, khususnya di pemadam kebakaran. Mungkin bisa jadi yang mau beli dari pihak sekolah Harap berhati-hati. benar-benar Iya. mengklarifikasi kesesuaian alat tersebut. Iya. Bisa berkomunikasikan dengan Iya. pihak terkait, kayak misalkan dengan damkar, Betul. konsultasi inikah benar apa tidak, di screenshot kan, dikirim ke call centernya damkar begitu. Kemarin itu bukan 1-2 tabung Mas, ada 8 tabung. Nggak sesuai semuanya. Nggak sesuai semuanya, ya kasihan kan. Kita udah beli mahal-mahal, ternyata pada saat dipakai itu nggak bisa. Untung nggak ada kebakaran. Coba kalau ada kebakaran kita mau pakai yang niatnya mau memadamkan api, malah kita nggak bisa memadamkan api, kan bahaya juga. Berarti menjadi catatan, barang yang dibeli harganya sesuai, speknya sesuai, dan tentunya setelah barang itu sampai tidak sesuai, yaitu udah menjadi konsekuensi ketika beli barang tidak teliti. Saya menyarankan kepada si CV-nya itu agar mendapatkan surat rekomendasi. Dari surat rekomendasi itu kita buat bukan hanya cuma catatan aja, kita periksa ke pabriknya, kita periksa dia cara pengisiannya bagaimana, terus udah standar apa belum, kita periksa semuanya, biar nanti kalau di pasaran bisa digunakan seluruh masyarakat gitu. Jadi tidak ada lagi masa beli tabung 8 kilo isinya cuma air, nggak bisa kan gitu. Oh iya. Oke, masukan yang sangat bagus untuk sekolah ya, artinya kalau mau beli alat-alat untuk antisipasi kebakaran itu bisa lebih optimal, tidak asal begitulah. Kemudian begini, pada musim-musim apa yang kira-kira itu banyak yang hobi, namanya kebakaran juga nggak mengenal musim hujan, panas, itu kebakaran bisa terjadi kapanpun, dimanapun, dan bisa terjadi di mana saja. Kondisi seperti apapun ya. Kondisi seperti apa saja di mana saja bisa. Yang sering pasti disebabkan karena kelalaian dari masyarakat. Kelalaian. Oke. Di masa pandemi seperti ini, Ya. kan dari 2020 sampai sekarang ini hampir pasca pandemi, ramai nggak itu untuk
kebakaran atau bencana-bencana yang ditangani oleh Damkar sendiri? Ya, kalau kebakaran pemadam kebakaran tuh kayaknya nggak kenal COVID ya. Nggak kenal. Iya. Masa kita nggak kenal juga WFH, itu nggak kenal. Nggak ada. Berangkat Iya, terus berarti. Berangkat terus. Iya. Misalkan wilayahnya Banyumas bagian barat Gumelar atau Lumbir gitu ya. Berarti yang nangani bukan Damkar sini ya, Bukan. Damkar Wangon berarti ya. Itu Damkar Wangon. Ya itu masalahnya luas wilayah Kabupaten Banyumas juga mempengaruhi fast responnya kita. Oh, iya. Karena kekurangan pos atau sarana pos pemadam kebakaran di wilayah Kabupaten Banyumas. Mas Bro, ada pesan untuk masyarakat Banyumas khususnya atau mungkin para pemirsa semuanya yang menyimak tayangan kita di podcast ini Ya. untuk antisipasi kebakaran atau hal-hal bencana lain yang kira-kira bisa dicegah gitu. Ya, intinya kepada masyarakat di dunia pendidikan khususnya ya, kita memang harus meningkatkan moralitas kita. Kaitannya dengan misalnya ada kejadian kebakaran, bencana atau kecelakaan, ya kita mohon empatinya lah dengan kenapa? Iya. Jadi Kebanyakan orang gitu ya. Kalau ada kejadian bukannya malah menolong tapi malah video, foto, di-share. Terus jadi saya sedang menggalakkan atau mentagar di medsosnya Damkar. Itu kebakaran bukan wisata atau bencana bukan wisata. Jadi kita harus berempati karena kita sesama manusia, kita sama-sama makan nasi, dicubit sakit. Intinya bila mana mendapati atau melihat kejadian kebakaran, bencana atau kecelakaan, kalau nggak bisa menolong, segeralah hubungi petugas terkait yang bisa menangani itu. Juga saya pernah sama warga masyarakat tuh, kepriwe sih damkare telat gini wis mati wis tembe teka. Jadi kalimat-kalimat itu yang dilontarkan kepada kami Damkar Kabupaten Banyumas itu kalau misalnya langsung menghubungi Damkar, pasti Damkar langsung datang. Oke, Bapak Ibu, semua pemirsa, ketika ada bencana kebakaran ataupun bencana yang bisa ditangani oleh Damkar, segera hubungi Damkar di kontak personnya. Mas Bro, terkait dengan pendidikan guru ini, kira-kira edukasi seperti apa yang guru sebaiknya lakukan untuk anak didiknya mulai dari anak usia dini? Ya, intinya kita harus memperkenalkan yang namanya bencana atau kebakaran kepada anak usia dini, dari anak usia dini sampai perguruan tinggi itu harus diberikan diedukasi. Karena kalau sepengetahuan saya mungkin edukasinya masih kalau SD itu SD sampai perguruan tinggi mungkin SD sampai SMA di pramuka ya, kebanyakan seperti pramuka, terus di SMP SMA PMR itu mungkin masuknya ke situ. Tapi kan secara keseluruhan tidak semuanya masuk di PMR atau di pramuka. Jadi seperti saya pernah baca artikel itu di Jepang, anak usia dini itu sudah membekali diri sendiri dengan pengetahuan bencana kebakaran ya. Berarti catatan untuk Bapak Ibu guru ya, khususnya di Kabupaten Banyumas, informasikan, edukasikan tentang bencana kebakaran, persiapan menangani tentang kebakaran untuk anak didiknya ya, atau bencana lain ya. Iya, karena itu adalah hal yang terpenting untuk keselamatan anak didik juga di lingkungan sekolah. Iya. Ya, bila mana ada kejadian atau kebakaran kan yang pertama bisa menolong adalah diri sendiri. Iya.
nggak mungkin orang lain dulu atau orang Pertolongan terdekat. pertama ya. Pertolongan pertama pada diri sendiri dulu. Bagaimana anak itu mengkondisikan diri pada saat itu ya, Ya, bersembunyi di bawah meja ketika ada gempa dan lain sebagainya gitu. Ya, Mungkin contohnya intinya menyelamatkan diri sendiri. Menyelamatkan diri Iya, sendiri. baru menyelamatkan orang lain. Oke, sangat edukatif. Ya. Baik, terima kasih Mas Bro untuk kebersamaan kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk Para pemirsa, Ya. untuk Damkar juga semakin eksis, semakin maju bersama Mas Fadli. Ya. Selalu kita berkolaborasi. untuk Banyumas. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila dalam kita ngobrol-ngobrol ini ada kekurangan atau kesalahan. Semoga bisa menjadi maklum gitu. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu pemirsa semuanya follow Instagram, Twitter, Facebook dan web kami di sini PGRI Kabupaten Banyumas. Nanti ada banyak informasi, edukasi, konten menarik di YouTube kita PGRI Kabupaten Banyumas. Jangan lupa juga follow. Di follow sini. Ini ada Media. Damkar Banyumas, ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook juga, Twitter dan TikTok juga tentunya. Oh, Karena keren. kita menjangkau anak muda semuanya. Sip. Edukasi tanpa henti, sosialisasi tanpa henti juga. Hidup guru, Hidup, hidup PGRI, hidup. solidaritas. Yes. Yes, ya. Sukses selalu. Siap. Semakin Oke, bro. maju Sehat-sehat. untuk Mas Fadli. Siap. Oke, sehat-sehat juga untuk Sukses. Mas Fadli. Sukses ya. Bapak Ibu, terima kasih telah menyimak tayangan kita. Mohon maaf apabila dari obrolan kita ada yang kurang pas. Semoga bisa mengedukasi. Oke, diseruput kopinya.